Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola buah-buahan seperti ini. Ini mirip-mirip dengan buah labu ataupun buah manggis juga bisa ya. Nah, ini bisa dijadikan gantungan kunci ataupun pajangan di meja makan. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang katun susu, lalu ada dakron, kemudian lem tembak, 2 buah penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna kuning. Nah, untuk awalan teman-teman bisa gunakan rantai dengan jumlah berapapun. Nanti polanya tetap mengikuti. Jadi kalau ingin buat ukuran buahnya lebih besar, tambahkan saja rantainya lebih banyak. Di sini pertama saya akan buat awalan rantai. Karena saya akan buat buahnya kecil, jadi saya akan buat 12 rantai saja. Teman-teman bisa tambah ya kalau ingin lebih. Kalau ingin buahnya lebih besar, tambahkan saja lebih dari 12 rantai. Nah, ini sudah 12 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-12 tadi atau rantai kedua dari hook. Di sini kita mulai dengan slip stitch. Slip stitch dulu. Beri penanda di tempat slip stitch ini. Kemudian di 10 rantai berikutnya kita isi masing-masing 1 half double crochet atau HDC di 10 rantai berikutnya. 1 HDC kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan HDC ke 10. Nah, tersisa 1 rantai terakhir. Di sini kita slip stitch di rantai terakhir ya. Setelah 10 HDC, slip stitch di rantai terakhir. Nah, teman-teman beri penanda di slip stitch ini agar tidak bingung. Kemudian 1 rantai putar. Nah, untuk baris berikutnya kita akan mengerjakannya dengan cara back loop atau bagian sisi belakang ya, back loop di sepanjang ini. Kita mulai slip stitch di tempat tadi kita beri penanda. Jangan lupa letakkan lagi penandanya. Kemudian di 10 back loop berikutnya kita isi masing-masing HDC. Jadi polanya sama ya seperti tadi, cuman ini back loop. Back loop HDC pertama, back loop HDC kedua, back loop HDC ketiga, back loop HDC keempat, back loop HDC kelima, back loop HDC keenam, back loop HDC ke-7, back loop HDC ke-8, back loop HDC ke-9, dan back loop HDC ke-10. Nah, tersisa yang kita beri penanda. Di sini kita back loopnya kita slip stitch sama seperti yang awal. Back loop, slip stitch. Letakkan lagi penandanya. Lalu 1 rantai putar. Nah, kita kembali ulang ya bagian yang tadi, bagian back loop dimulai dari tempat yang penanda, kita slip stitch. Jangan lupa penandanya. Nah, kemudian kembali back loop HDC 10 kali. Jadi polanya sama seperti yang tadi, kita ulang. Back loop HDC 10 kali. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian di penanda kembali back loop slip stitch. Letakkan kembali penandanya, satu rantai, putar lagi. Kembali kita ulang pola yang tadi, dimulai dengan back loop slip stitch. Lanjutkan dengan back loop HDC di 10 lubang berikutnya. Back loop yang ke-10. Nah, terakhir di penanda kembali back loop slip stitch. Jangan lupa penanda, satu rantai, putar lagi. Nah, jadi teman-teman lanjutkan ya. Polanya sama setiap baris. Ini saya sudah buat sekitar 4 baris, jadi teman-teman lanjutkan. Ini akan saya buat sekitar 20 baris totalnya. Kalau ingin buahnya lebih besar boleh ditambah, tapi awalan rantai yang pertama juga harus ditambah ya, agar nanti bagian polanya tidak timpang. Nah, lanjutkan terus hingga selesai total 20 baris. Nah, ini dia sudah selesai. Seperti ini dia jadi melengkung, tidak apa-apa ya, memang seperti ini hasilnya. Jadi ini di ujung, setelah slip stitch kita putuskan benangnya agak panjang karena akan digunakan langsung untuk menjahit. Nah, sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat bagian tangkai kecilnya, benang warna hijau. Pertama buat magic ring. 6 SC D-ring, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapatkan, beri penanda di SC terakhir. Selanjutnya pengerjaannya langsung ke lingkaran berikutnya. Kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. 1 SC setiap lubang. Jadi teman-teman lanjutkan hingga membuat 3 putaran SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 3 putaran SC berkeliling. Kita akan mulai buat kelopak butiknya. Sini saya mulai dengan 1 rantai. Saya beri penanda dulu ya di tempat SC terakhir. Nah, 1 rantai. Kemudian kita mulai pengerjaan di bagian front loop atau sisi bagian depan ya. Nah, bagian yang jalinan depan kita akan isi dengan 2 buah double crochet di front loop berikutnya. 1, kemudian DC yang kedua, lalu 2 rantai, kemudian slip stitch di tempat kita membuat 2 buah double crochet terakhir. Nah, baru jadi 1 ya. Kita lanjutkan, ulangi 2 rantai di front loop di berikutnya, isi dengan 2 DC, 2 rantai, 1
slip stitch di dua tempat yang sama, kita membuat 2 DC. Lanjut 2 rantai front loop berikutnya 2 DC, 2 rantai slip stitch di tempat 2 DC. Kelopak keempat 2 rantai 2 DC front loop, 2 rantai slip stitch. Terakhir 2 rantai 2 DC front loop, 2 rantai. Nah, kemudian kita slip stitch di tempat yang kita beri penanda. Jadi cukup saya buat 5 saja ya. Kalau teman-teman ingin buat 6 juga boleh. Langsung slip stitch. Kemudian putuskan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini, tinggal rapikan sisa benang ke arah bagian belakang. Nah, sekarang bagian menjahit ya, ini yang bagian buahnya. Sisa benang yang panjang tinggal kita beri jarum. Kemudian ini kita jelujur dulu bagian yang atas ini. Nah, setelah dijelujur, tarik, kita rapatkan seperti ini. Kemudian kita jahit bagian sisinya, kita pertemukan ke sisi sebelahnya. Jahit seperti biasa saja ya, berpindah dari kiri ke kanan. Nah, ini sudah sampai di atas. Kemudian bagian atasnya ini kita juga akan jelujur ya, sama seperti bawah, dan kita isi dulu dengan dakron. Nah, kalau sudah selesai kita jelujur lagi hingga dia rapat. Nah, ini sudah rapat seperti ini ya. Kalau sudah selesai tinggal putuskan benangnya. Nah, selanjutnya ini tinggal kita tempelkan menggunakan lem tembak. Nah, ini dia sudah selesai, hasilnya seperti ini. Ini saya beri gantungan kunci ya di atasnya. Cukup sederhana, pengerjaannya juga cepat. Jadi teman-teman bisa buat ukuran yang lebih besar. Kalau ingin buahnya lebih besar, awalan rantainya harus dibuat lebih panjang. Nah, selanjutnya ini boleh digunakan benang yang lain ya. Bisa dijadikan ide untuk jualan, souvenir, ataupun gantungan tas. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.